Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi transformasi geometri dengan konteks motif batik Yogyakarta. Tahukah kamu bahwa pembuatan batik secara tradisional seringkali mengaplikasikan konsep transformasi geometri? Di sini terdapat 4 motif batik Yogyakarta, yaitu motif Sidomukti, motif Parangbarung, motif Semen Bondat, dan motif Gringsing. Keempat motif tersebut memuat konsep transformasi geometri berupa translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Perhatikan gambar motif batik Parangbarung ini. Motif pada batik Parangbarung menggambarkan senjata dan kesaktian sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang kesatria. Nilai yang dapat diambil dari motif Parangbarung ini adalah ketika seseorang menjadi seorang ksatria atau pemimpin, maka ia akan mempunyai senjata dan kekuatan yang akan menjadi kekuatannya, dan itu harus digunakan untuk kebaikan dan kekayaan rakyat. Batik Parangbarung memuat konsep translasi sebagai berikut. Pada gambar 1 terdapat 3 duplikasi motif batik Parangbarung yang tersusun secara berurutan. Translasi terjadi dari kanan bawah ke kiri atas, dengan jarak dan arah translasi yang konstan. Ini mencerminkan salah satu prinsip pengulangan motif batik, di mana bentuk dipindah tanpa perubahan bentuk atau ukuran, hanya bergeser secara sistematis. Translasi adalah cara memindahkan titik-titik di bidang dengan jarak dan arah yang sama. Translasi dapat disimbolkan dengan T, A, B. Berikut merupakan rumus translasi. Titik A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh vektor translasi A, B, maka akan menghasilkan titik A aksen yang koordinatnya diperoleh dari X ditambah A dan Y ditambah B. Jadi dalam menentukan hasil translasi kita perlu menambahkan koordinat titik awal dengan nilai translasi yang diberikan. Sebagai contoh, perhatikan motif batik Kawung tersebut. Diketahui titik A, min 4,4, B, min 1,4, C, min 1,1, dan D, min 4,1, ditranslasikan oleh T, min 6,0. Tentukan bayangan pada setiap titik tersebut. Diketahui titik asli A adalah min 4,4, B min 1,4, C min 1,1 dan titik D adalah min 4,1. Dengan vektor translasi adalah T min 6,0. Sesuai dengan rumus yang digunakan, maka titik A dengan koordinat min 4,4 yang ditranslasikan dengan translasi min 6,0. Maka menentukan A aksennya seperti persamaan ini, kita tinggal tambahkan X ditambah A dan Y ditambah dengan B. Maka diperoleh min 4 ditambah min 6 dan 4 ditambah 0, sehingga koordinat A aksennya adalah min 10,4. Berikut merupakan tabel hasil translasi pada masing-masing titik motif batik Kawung. Selanjutnya adalah konsep transformasi geometri pada motif batik Sidomukti. Sidomukti berasal dari kata sido, yang artinya benar-benar terjadi atau terpenuhi keinginan, dan berasal dari kata mukti, berarti kebahagiaan dan kekayaan. Nilai yang dapat diambil dari batik Sidomukti ini adalah jika seseorang ingin memperoleh kepuasan dan kekayaan, hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah dan mengharap ridhonya saja. Batik Sidomukti memuat konsep refleksi sebagai berikut. Pada gambar 2 menunjukkan konsep refleksi atau pencerminan pada motif batik Sidomukti yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Setiap motif di sebelah kanan sumbu Y memiliki pasangan yang simetris di sebelah kiri, dengan posisi dan bentuk yang sama namun arah yang berlawanan. Hal ini sesuai dengan sifat refleksi terhadap sumbu Y, yaitu jika titik asal X, Y maka bayangannya menjadi min X, Y. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu bentuk transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan memanfaatkan sifat bayangan cermin dari titik yang dipindahkan. Refleksi selalu menghasilkan bayangan yang sama persis dengan bendanya. Berikut merupakan tabel jenis-jenis refleksi dalam transformasi geometri yang menjelaskan hubungan antara titik asal
asal dan titik bayangan setelah direfleksikan terhadap garis tertentu. Perhatikan refleksi pada motif batik kawung di samping. Diketahui titik A, min 4,4, B, min 1,4, C min 1,1, dan titik D adalah min 4,1. Titik-titik tersebut akan direfleksikan oleh garis Y sama dengan X. Tentukan bayangan pada setiap titik tersebut. Diketahui, titik asli A, min 4,4, B, min 1,4, C, min 1,1, dan titik D adalah min 4,1. Titik-titik tersebut akan direfleksikan pada garis Y sama dengan X. Untuk penyelesaian soal tersebut kita menggunakan sifat refleksi sebagai berikut. Ketika sebuah titik X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat X dan Y dari titik tersebut akan bertukar posisi. Jadi, bayangan titiknya akan menjadi Y, X. Maka refleksi titik A dengan koordinat min 4,4 terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan titik bayangan A aksen dengan koordinat 4,-4. Berikut merupakan hasil refleksi pada titik-titik koordinat motif batik kawung. Selanjutnya adalah penerapan transformasi geometri pada motif batik soblok, yaitu rotasi. Motif soblok menggambarkan tekad, akurasi, dan kesabaran. Batik ini memiliki makna bahwa setiap keinginan atau impian, maka harus berusaha untuk mencapainya dengan penuh tekad yang kuat. Batik soblok memuat konsep rotasi sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan konsep rotasi pada motif batik soblok, yaitu transformasi geometri yang memutar suatu objek terhadap titik pusat. Dalam hal ini titik pusat koordinat dengan sudut tertentu dan arah tertentu, searah atau berlawanan arah jarum jam. Dalam gambar, motif batik diputar masing-masing sebesar 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat dan berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik pusat. Hasil rotasi ini menghasilkan posisi motif yang berbeda pada tiap kuadran, namun tetap mempertahankan ukuran dan bentuk motif aslinya. Secara definisi, rotasi atau perputaran merupakan suatu transformasi geometri yang memindahkan atau menggeser seluruh titik pada bidang geometri di sepanjang busur lingkaran dengan pusat lingkaran sebagai titik rotasi. Berikut merupakan tabel jenis rotasi. Pada kolom besar, rotasi menunjukkan besar sudut rotasi. Rotasi bisa positif apabila berlawanan arah jarum jam, atau negatif apabila searah jarum jam. Kemudian terdapat kolom pusat rotasi. Ada dua jenis pusat rotasi, yaitu pusat rotasi A, B, yaitu pusat rotasi dengan titik tertentu. Sedangkan pusat rotasi 0,0 adalah pusat rotasi dengan titik asal. Selanjutnya pada kolom titik asal menunjukkan koordinat titik awal yang akan dirotasi, yaitu X, Y. Terakhir adalah kolom titik bayangan. Kolom ini menunjukkan koordinat titik hasil rotasi atau bayangan setelah transformasi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat motif batik kawung dengan titik A, min 4,4, B, min 1,4, C, min 1,1, dan D, min 4,1. Titik tersebut akan dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat 0,0. Tentukan bayangan pada setiap titik tersebut. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan konsep sebagai berikut. Jika kita diberikan titik X, Y dan dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat 0,0, maka bentuk bayangannya menjadi min Y, X. Untuk titik A dengan koordinat min 4,4 dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan titik pusat 0,0, maka angka pada koordinat Y kita kalikan dengan negatif, maka diperoleh min 4.
Kemudian untuk angka pada koordinat X hanya berubah posisi ke belakang, maka titik koordinatnya tetap min 4. Berikut merupakan tabel hasil rotasi pada masing-masing titik motif batik kawung. Yang terakhir adalah konsep dilatasi pada motif batik geringsing. Motif batik geringsing umumnya dilengkapi dengan beragam ornamen, seperti lingkaran, bintang, dan bunga. Filosofi yang terkandung dalam selembar kain batik geringsing adalah representasi doa untuk menjauhkan diri dari bahaya atau rasa sakit. Batik geringsing memuat konsep dilatasi sebagai berikut. Pada gambar 4 menunjukkan motif batik geringsing asli yang memiliki pola simetris dan berbentuk lingkaran. Ini merupakan bentuk awal sebelum mengalami transformasi geometri berupa dilatasi. Pada gambar 5 menggambarkan satu lingkaran yang diletakkan pada koordinat kartesius sebagai representasi awal dari motif batik geringsing yang akan didilatasi. Lingkaran ini menjadi objek utama yang akan mengalami perubahan ukuran berdasarkan titik pusat. Gambar 6 menunjukkan hasil dari proses dilatasi. Terlihat beberapa lingkaran dengan ukuran berbeda yang tetap mempertahankan bentuk dasar lingkaran seperti pada gambar awal. Ini menunjukkan bahwa objek telah diperbesar sesuai dengan faktor skala tertentu, namun bentuknya tidak berubah. Melalui konsep tersebut dapat didefinisikan bahwa dilatasi merupakan suatu transformasi yang berkaitan dengan ukuran, baik memperbesar atau memperkecil ukuran bangun geometri tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Berikut merupakan tabel jenis dilatasi. Gambar tersebut menjelaskan dua jenis dilatasi, pembesaran atau pengecilan dalam geometri. Dilatasi terhadap pusat O 0,0. Berarti setiap titik pada objek akan diperbesar atau diperkecil menjauhi atau mendekati titik asal koordinat 0,0 dengan faktor skala K, sehingga diperoleh koordinat baru X-aksen Y-aksen, yaitu Kx, Ky. Sementara itu, dilatasi terhadap pusat P dengan koordinat A, B, berarti pembesaran atau pengecilan terjadi dengan titik lain selain titik asal, di mana jarak setiap titik dari A, B akan dikalikan dengan faktor skala K, menghasilkan koordinat baru yaitu X-aksen sama dengan K dikali X min A ditambah A dan Y-aksen sama dengan K dikali Y min B ditambah B. Sebagai contoh perhatikan dilatasi pada motif batik kawung di samping. Diketahui titik A, min 4,4, B, min 1,4, C, min 1,1, dan D, min 4,1 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala K sama dengan 3. Tentukan bayangan pada masing-masing titik tersebut. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui titik A, min 4,4, B, min 1,4, C, min 1,1, dan D, min 4,1 dengan titik pusat 0,0 dan skala dilatasi atau K adalah 3. Maka setiap titik akan dijauhkan dari pusat sebanyak 3 kali lebih jauh dari posisi awalnya. Untuk menentukan titik bayangannya kita gunakan rumus X-aksen Y-aksen sama dengan Kx, Ky. Jadi, kita cukup mengalihkan setiap koordinat dengan angka 3. Pada koordinat titik A yaitu min 4,4 didilatasikan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Maka X-aksen sama dengan 3 kali min 4 sehingga diperoleh X-aksen sama dengan min 12 dan Y-aksen sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi untuk hasil dilatasi pada titik A dengan koordinat min 4,4 adalah min 12,12. Berikut merupakan tabel hasil dilatasi pada setiap titik koordinat motif batik kawung. Selanjutnya, kalian bisa gunakan ELKPD yang telah disediakan untuk melatih pemahaman kalian. Dengan begitu berakhir sudah pembahasan kita tentang transformasi geometri ini. Sampai jumpa.